Halo sahabat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari penyakit kronis dengan gejala sakit kepala. Sakit kepala adalah hal umum yang dialami banyak orang, entah karena stres, paparan cuaca panas, atau dehidrasi, dan masih banyak faktor yang bisa memicu sakit kepala. Namun sakit kepala bisa menjadi pertanda serius jika sering terjadi dan tidak segera diatasi. Sakit kepala yang kita rasakan memerlukan penanganan serius dan cepat jika disertai gejala berikut, yaitu leher kaku dan demam, mual dan muntah, mimisan, pingsan, kehilangan keseimbangan, tekanan di belakang kepala, penglihatan kabur, wajah terasa kesemutan, sulit memahami ucapan, kemampuan bicara terganggu, kejang, keringat malam, serta berat badan turun. Berikut ini beberapa kondisi yang bisa menyebabkan sakit kepala parah atau berbahaya, yaitu tumor, abses atau infeksi otak, hemorrhage atau pendarahan dalam otak, meningitis atau radang selaput otak, pseudotumor cerebri atau peningkatan tekanan intrakranial, hidrosefalus atau penumpukan cairan yang tidak normal di otak, ensefalitis atau radang dan pembengkakan otak, gumpalan darah, trauma kepala, penyumbatan atau penyakit sinus, kelainan pembuluh darah, cedera, serta aneurisma. Sakit kepala dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan penyebabnya, yaitu sakit kepala primer yang disebabkan oleh masalah struktur di kepala yang terlalu sensitif terhadap rasa sakit, dan sakit kepala sekunder yang disebabkan aktifnya saraf rasa sakit di kepala karena adanya penyakit. Berikut ini jenis-jenis sakit kepala primer dan sakit kepala sekunder. Migrain dapat disebabkan karena insomnia, dehidrasi, melewatkan makan, fluktuasi hormon, dan paparan bahan kimia. Sakit kepala tegang yang penyebabnya dipicu oleh stres. Sakit kepala klaster yang penyebabnya belum diketahui secara pasti namun biasanya dialami oleh perokok. Sakit kepala sinus yang disebabkan oleh reaksi alergi atau menandai gejala infeksi sinus. Sakit kepala hormon yang umumnya dialami wanita akibat fluktuasi hormon seperti menstruasi, mengkonsumsi pil KB dan kehamilan. Sakit kepala kafein, di mana hal ini terjadi akibat banyaknya konsumsi kafein sehingga menghambat aliran darah ke otak. Sakit kepala bagian belakang yang disebabkan oleh aktivitas berat, dehidrasi, kurang tidur, hipertensi, mengkonsumsi alkohol, dan mengkonsumsi kafein. Sakit kepala hipertensi, yaitu sakit kepala yang terjadi saat tekanan darah terlalu tinggi, di mana sakit kepala ini dirasakan berdenyut dan terjadi di kedua sisi kepala. Gejala lain yang dirasakan yaitu pandangan kabur, mati rasa atau kesemutan, mimisan, nyeri dada, atau sesak nafas. Sakit kepala hipnik, di mana sakit kepala langka ini dapat dialami oleh penderitanya di malam hari dan penyebabnya belum diketahui secara pasti, serta sakit kepala pasca trauma yang dapat terjadi apabila seseorang usai mengalami cedera pada kepala. Perbedaan antara pusing dan sakit kepala. Berdasarkan sensasi yang dirasakan, pusing merasakan sensasi seperti keliengan atau lightheadedness, dan vertigo, yaitu perasaan objek di sekitar terasa bergerak yang bisa mengakibatkan mual. Sedangkan pada sakit kepala, sensasi yang dirasakan yaitu kepala terasa nyeri dan berdenyut. Berdasarkan letak rasa sakit, pusing dirasakan di seluruh bagian kepala, sedangkan pada sakit kepala terasa di sekeliling kening atau tension headaches, sakit kepala sebelah atau migrain, serta cluster headache, yaitu di sekitar area mata. Yang berikutnya, perbedaan antara pusing dan sakit kepala berdasarkan penyebabnya. Penyebab dari pusing yaitu tekanan darah rendah, vertigo, anemia, cemas, sirkulasi udara yang buruk, dan penyakit saraf. Sedangkan penyebab sakit kepala adalah aktivitas berlebih, penggumpalan darah, dan dehidrasi. Sakit kepala dapat dicegah dengan sejumlah langkah sederhana berikut ini, yaitu tidur cukup dan teratur,
dengan durasi 7 hingga 8 jam per hari. Makan teratur dengan gizi yang seimbang, kurangi konsumsi minuman berkafein dan hindari minuman beralkohol, kenali dan hindari pemicu sakit kepala, batasi konsumsi obat sakit kepala yang dijual bebas, berolahraga secara teratur namun tidak berlebihan, melakukan teknik relaksasi, dan mengelola stres dengan baik.